Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Adik-adikku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih pertemuan ketiga dari kitab fikih. Kita masuk kitab Taharah, yaitu kitab yang berhubungan dengan tata cara bersuci. Karena sebelum kita salat itu disyaratkan harus wudu, dan tentunya wudu ini menggunakan air. Dan sebelum wudu kita harus bersuci terlebih dahulu. Bersuci ini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, bersuci dari dosa dan maksiat. Ini menyucikan batin kita. Termasuk di dalamnya adalah keyakinan dan perbuatan yang menyimpang dari agama Islam. Makanya Allah SWT berfirman dalam surah Taubah ayat 28, ya alladzina amanu innamal musyrikuna najasun. Wahai orang-orang beriman, sungguhnya orang-orang musyrik itu dia najis. Apanya yang dia najis? Apakah tubuhnya, keringatnya, atau yang lainnya? Tidak. Yang najis adalah keyakinan mereka. Karena mereka meyakini bahwasanya ada sesembahan selain Allah. Mereka juga kadang membenci Allah dan Rasulnya. Mereka masih menggantungkan diri kepada jimat, kepada benda-benda pusaka yang dia yakini itu memiliki kekuatan gaib yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan seperti ini dikatakan najis oleh Allah Subhanahu wa taala dan perlu dibersihkan dengan ini tauhid, dengan agama Islam, dan dengan mempelajari akidah yang sahih, yang benar dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Yang kedua, bersuci dari najis. Najis adalah suatu yang bisa kita lihat, bisa kita raba, seperti kencing, kotoran manusia, dan semua jenis najis-najis yang lain, seperti darah haid, juga darah nifas. Ini yang kedua. Yang ketiga, bersuci dari hadas. Apa itu hadas? Kalau najis tadi adalah bendanya yang itu dia tidak suci. Sedangkan hadas adalah sifat yang ada pada badan seseorang yang baru bisa dikatakan suci jika dia telah mandi, berwudu, atau tayamum. Itu hadas. Contohnya seorang ketika kencing, air kencingnya itu namanya najis. Kemudian setelah dia kencing, belum dia berwudu atau belum dia cebok, maka itu namanya hadas. Jadi sifat badannya yang belum suci. Itu perbedaan antara najis dan hadas. Adapun hadas ini dibagi 2 macam. Ada hadas akbar, hadas besar, yaitu hadas yang mewajibkan mandi, seperti keluarnya air mani, baik itu karena mimpi basah atau berhubungan suami istri, atau keluarnya darah haid dan nifas. Wanita yang sedang haid dan nifas itu juga berhadas, sehingga tidak boleh bagi mereka untuk menyentuh Al-Quran dan hal-hal yang tidak boleh juga untuk sholat, dan hal-hal yang itu diperbolehkan bagi yang tidak haid dan nifas. Yang kedua, hadas asgar, hadas kecil, yaitu hadas yang mewajibkan berwudu. Kalau hadas akbar tadi itu harus mandi. Kalau hadas asgar yang kecil ini itu cukup berwudu. Seperti bersuci dari semua yang keluar dari kubul atau kemaluan dan dubur pantat, seperti keluarnya kotoran, itu tai, kencing, air madhi. Air madhi itu adalah air yang kental yang keluar ketika seorang itu dia berhayal, menghayalkan berhubungan suami istri, kemudian keluar cairan agak kental, maka ini namanya air madhi. Adapun air wadi, ini cairan kental yang agak bening, itu keluar setelah kencing. Ini juga dia najis. Ini juga najis, dan kalau keluar kita bersihkan kemaluan kita dan berwudu. Kemudian juga makan daging onta, ini juga disunnahkan untuk berwudu. Setelah itu kemudian pingsan, tidur pulas, dan
yang lainnya ini juga termasuk hadas asghar yang itu bisa dibersihkan dengan cara berwudu, kemudian barulah kita sholat. Jadi itu pembagian dari bersuci atau taharah, yaitu yang intinya itu bersuci dari dosa dan maksiat. Jadi kita sucikan dulu, kemudian udah bersuci dari najis, kotoran-kotoran yang nampak, dan yang ketiga bersuci dari hadas. Jadi itulah ringkasan materi kita pada kesempatan kali ini, dan seterusnya silahkan adik-adik ini mengerjakan soal-soal yang ada di link berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.